lagi bahasa tak minat lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kitab I'rab Al-Quran, yang mana insya Allah kita sudah sampai ayat yang ke-47 ya. Mana? Baik. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah bisa menambah keberkahan kajian pada pagi kali ini. Ala hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-47 kemarin kita sudah tadabbur ya. Sudah kita tadabbur, namun belum kita i'rab ya. Baik, ayat 47 ini ya. Ini sama dengan ayat ke-40 ya. Kitabnya masih kepada Bani Israil. Kita i'rab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya adalah harfu nida'in. Ya di sini berupa huruf nida'. Huruf untuk memanggil. Mabniun ala sukuni, dia Bani ya. Bani adalah munada. Di sini munadanya munada mudhof ya. Munada mudhof. Karena ada Israel di situ kan. Bani Israel berarti mudhof ilaih. Jadi kalau munada mudhof itu pasti mansub ya. Bani munada ai munada mudhof, mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Tanda dia nasab memakai apa? Memakai huruf ya, ya. Bani ada ya-nya di situ ya.
Kenapa memakai ya, tidak memakai harokat fathah gitu kan? Li'annahu mulhaqun ya bijam'il mudzakari as-salimi. Karena bani di sini adalah mulhaq ya, mulhaq jamak mudzakar salim ya. Mulhaq itu dipolakan seperti jamak mudzakar salim ya. Jamak mudzakar salim itu kan ketika rafa tandanya wawu, ketika nasab dan jer dia tandanya ya. Jadi bani di sini meskipun secara bina tidak jamak mudzakar salim, tetapi dia mulhaq jamak mudzakar salim. Maka hukumnya sama dengan jamak mudzakar salim gitu ya. Hukumnya sama dengan jamak mudzakar salim. Wa bani adalah mudhofun. Bani juga sebagai apa? Sebagai mudhof. Israil di sini sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari bani. Bani Israil, anak keturunan Israil. Majrurun i'rabnya jar. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur Israil ini adalah al-fathatu, memakai harokat fathah ya, Israilah. Tidak boleh Israilin. Israili juga nggak boleh gitu. Kenapa dia majrur tandanya fathah? Li'annahu mamnu'un minas sarfi ya. Karena Israil di sini adalah bentuk isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sarfi, tidak boleh ditanwin ya. Isim yang tidak boleh ditanwin. Padahal isim itu kan secara tobi'inya ya. Ya aslinya itu isim kan ya bisa menerima tanwin kan gitu. Salah satu tanda dia itu isim, salah satunya adalah bisa menerima tanwin. Tetapi ada juga isim yang tidak mau gitu kan. Itu namanya mamnu' minas sarfi ya, atau isim ghairu munsharif. Ada dua ciri isim ghairu munsharif itu ya. Yang pertama dia tidak bisa menerima tanwin, dan kedua ketika dia itu majrur ya, ketika dia i'rabnya jar, tanda yang dipakai adalah memakai apa? Fathah gitu ya. Jadi itu adalah salah satu ciri salah satu ciri isim ghairu munsharif. Lalu dia termasuk isim ghairu munsharif, ilatnya apa gitu? Ilat itu alasannya apa? Yang pertama adalah lil alamiyati. Dia alam. Israil ini berupa sebuah nama ya, Israil. Wal ajamati yaitu ajam. Alam dan ajam. Ya, itu berarti ada dua ilat yang membuat Israil adalah termasuk isim ghairu munsharif. Uzkuru fi'lu amrin, kata kerja perintah yang mana mabniun, dia mabni. Ala hadfin nuni, mabninya apa? Dengan membuang nunnya ya. Di situ nunnya nggak ada, hilang karena dia fi'il amr. Dan fa'ilnya yaitu jamak kan banyak. Wawul jama'ati, adapun wawu jamaknya di sini ya uzkuru, wawunya masih ada di situ, enggak ikut dibuang ya, cuma nunnya yang dibuang. Sebagai apa? Sebagai domirun mutasilun ya. Dia adalah domir mutasil, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya ya. Fa'il di situ ya. Uzkuru berarti fi'il dan fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il uzkuru la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai jawabun nidai, sebagai jawab dari nida. Dari tadi ya, dari ya bani Israil ya. Wahai anak keturunan Israil ya. Uzkuru, ini jawabnya dari nida. Ketika dipanggil itu mau disuruh apa gitu ya. Ketika kita memanggil seseorang ada instruksi apa ya. Instruksi apa itu namanya jawab nida gitu kan. Namanya jawab apa? Nida. Wa jumlatun nidai, adapun jumlah nida ya dari ya bani Israila uzkuru, berarti kan nida plus jawabnya kan gitu. Berarti itu namanya jumlah secara keseluruhan. Jadi kalau andikan ada nida saja ya, tidak ada jawabnya berarti belum kalam ya. Manggil saja tidak ada instruksi gitu. Manggil itu kan biasanya ada instruksi kan. Ada instruksi apa gitu. Ada perintah atau ada perintah di sini termasuk larangan juga ya. Ya bani Israila uzkuru ya.
La mahalalaha minal i'robi, tidak menempati posisi i'rob. Jadi jumlah secara keseluruhan ya, tidak menempati i'rob. Sebagai apa? Istinafiyatun ay jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Nikmati ya. Nikmati itu ada dua kata ya. Dari nikmata plus ya, ya. Nikmata plus ya. Nikmata adalah maf'ulun bihi, yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu ya, ada fathahnya. Seharusnya nikmata plus ya kan gitu. Tetapi fathahnya apa? Al-muqaddaratu, dimuqaddarahkan, tidak dituhirkan. Kenapa? Muni'a min duhuriha, tidak boleh dizuhurkan. Kenapa? Istigholul mahali bi kasratil munasibati. Ya, karena sudah ada istighol ya, kasrah yang munasibah dengan ya itu kan. Ya, kan nggak enak kalau kita kasih fathahnya masih zuhir gitu. Nikmatai kan nggak enak kan. Ya. Nikmatai nggak enak. Nah, ya itu kan ya yang apa namanya munasibahnya apa? Yang sesuai, yang serasi, ya sukun ya jatuh setelah kasroh kan gitu. Ya, enaknya nikmati gitu. Kalau nikmatai nggak enak. Nah, itu namanya apa? Harokannya dimuqaddarahkan ya, karena istighol mahal bi kasroh al munasibah. Nikmata adalah mudhofun ya. Selain dia sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bihnya uzkuru, nikmata juga sebagai mudhof. Wal ya'u dhamirun mutasilun, yaknya adalah dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, alladzi kurika ila al-fathi. Aslinya sukun nikmati kan gitu. Tetapi dihidupin ya, dihidupin dengan harokat fathah, jadi nikmati ya. Alasannya kenapa dihidupin? Man'an lil tiqoi asakina ini, agar tidak bertemu dua sukun. Sukunnya dia ya itu, dan sukunnya lam ya. Lam kan ada tasydid itu. Ya hakikatnya double lam. Lam yang pertama sukun. Alifnya di situ tidak dianggap karena apa? Berada di tengah ya. Ya alif fasl berarti tidak dianggap, berarti ya bertemu dengan lam sukun ya, sama-sama sukun nggak boleh. Maka yaknya harus dihidupin menjadi nikmatiyal lati. Fi mali jarin ya, yaknya di sini dia mabni tetapi dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari nikmah. Nikmatku gitu. Allati ismu mausulin, isim mausul, mabni ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab ya. Sebagai apa dia kok ikut nasab nikmatan ya? Sebagai sifatun ya, sifatnya atau naatnya nikmah. Di nikmatku yang ya, berarti yang. Nah, ini sebagai sifatnya. Yang apa? Nikmat yang apa? Yang telah aku anugerahkan ya kepada ini Bani Israel itu. Aslafahum kan kemarin ya, nenek moyang mereka. Lalu antu ya, dari dua kata ya, an'ama dan tu. An'ama adalah fi'lu madin mabniun ala sukuni ya, dari aslinya an'ama dia menjadi mabni sukun. Kenapa? Litisoli bidomirin min domairi raf'i al mutaharikati. Karena bertemu dengan domir rafa yang mutaharikah ya, di situ ada tu, itu domir rafa mutaharikah. Salah satunya ada na, ada ta, ada ti dan lain sebagainya. Itu namanya domir rafa mutaharikah. Maka fi'il madhi harus apa? Mabni sukun. Wa ta'u domirun mutasilun, adapun taknya tu di situ adalah domir mutasil. Dia mabni, ya mabniun ala domi, dia tetap dalam keadaan domah. Pasti dia tetap dalam keadaan domah tu. Kalau dia berubah ta, artinya berubah juga, atau ti ya berubah. Kalau tu yang bermakna ana saya itu kan, yang saya telah memberikan nikmat kan gitu. Itu ya pasti tu gitu. Ya berarti mabninya apa? Domah ya. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il an'ama plus tu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Silatul mausuli ai silatul mausuli al ismi ya, silah mausul ismi ya, karena jatuh setelah isim mausul alati. Wal aidu, aidnya itu domir ya, domir yang kembali pada isim mausul alati. Mahdzufun ya, wal aidu mahdzufun, aidnya terbuang.
Wa takdiru, takdirnya apa? Ya, aslinya apa? An'amtuha, ya. Hanya kembali alati yang telah saya anugerah, yang telah saya anugerahkan nikmat itu ya. Alaikum atas kalian. Oh, di sini alaikumnya nggak ada ya. Ya seharusnya di sini ada alaikum ya. Di sini alaikumnya nggak tahu kehapus atau emang lupa nggak diketiknya ya. Ya meskipun di sini nggak ada ya. Aslinya ada ya. Kalau diayatkan allati an'amtu ya. An'amtu alaikum. Ai allati an'amtuha alaikum. Yang telah ya aku kata Allah ya anugerahkan ya, kepada kalian. Ai ala aslafikum, kepada nenek moyang kalian. Lalu ainnya di sini dibuang ya. Jadi allati an'amtu saja. Alaikum ya, alaikum meskipun nggak ada, pasti teman-teman sudah tahu lah ya, karena sering mi'rab kan, sudah berbulan-bulan kan, pasti alaikum tahu ya. Alaikum berarti ala sama kum kan, ya dua kata, dua kalimat kan, ala fi'il apa namanya, huruf jar kan gitu, ya mabni sukun kan, terus kum kan, domir mutasil kan, mabni sukun juga, tetapi fi mahali jarin apa, majrurun bi ala kan gitu, gampang ya. Wa anni ya, wa anni adalah ya. Di sini ada tiga, ini wa anni itu tiga kata ya. Yaitu al wawu, wawunya adalah harfu atfin, huruf ataf, mabni al fathi, dia mabni fathah. Lalu anni itu anna plus ya. Anna harfu taukidin wa nasbin ya, huruf taukid dan juga huruf nasab. Dia mabniun alal fathi, dia itu mabni fathah. Ya anna gitu. Tetapi fathahnya nggak ada. Kenapa? Al-muqaddari dimuqaddarkan. Listigolil mahali bikasrotil munasibati, sama dengan nikmati tadi ya. Ya karena bertemu dengan ya mutakalim, yang mana harus disesuaikan harokatnya itu ya. Nggak boleh annai, ya, wa annai, nggak enak tuh. Jadi wa anni. Wal ya'u dhamirun mutasilun, yaknya adalah dhamir mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mali nasbin ya. Dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Ismu anna. Isim anna pasti apa? Nasab. Fadol tukum ya, fadol tu. Dari fadola plus tu plus kum ya. Fadola adalah fi'lu madin yang mana mabniun as-sukuni, dia mabni sukun menjadi fadol. Litisalihi bi dhamirin min dhamairi rafi'an mutaharikati ya. Karena bertemu dengan dhamir rafa apa? Mutaharikah. Wa ta'u adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Ini dhamir rafa mutaharik ini termasuk dhamir mutasil karena dia nempel. Mabniun ala dhamir, dia mabni dhammah. Fi ma'ani rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Yang telah kami unggulkan ya. Kami tinggikan kum kalian. Berarti fi'il fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, fadol dan tu, fi ma'ali raf'in menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru anna. Sebagai khobarnya anna. Berarti khobar apa? Khobar jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah. Wa anna wa ismuha wa khobaruha. Adapun anna dan isimnya yaitu ya itu yang mutakalim ya, dan khobarnya khobar jumlah fi'liyah fi ta'wili masdarin, ditakwil sebagai masdar. Lalu sebagai apa di sini? Sebagai ma'tufun ala nikmati, diatofkan ya. Jumlahnya adalah jumlah yang ma'tufah, diatofkan pada jumlah nikmati. Bukan jumlah di sini ya. Nikmati ini bukan jumlah tetapi untuk nilai. Fi ma'ali nasbin, maka fadol tu ini kalau yang ini jumlah wa anni fadol tu. Ini di apa namanya? Menempati i'rab nasab kan, karena diatofkan pada nikmati. Karena nikmah tadi kan sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Maka dia nasab. Tapi yang ngikut berarti ngikut nasab juga gitu. Wa takdiru, takdirnya uzkuru nikmati wa tafdili iyakum. Kalau andikan ditakwil ya, wa anni fadaltukum ditakwil sebagai masdar, berarti tafdil ya. Tafdili gitu kan. Nikmati wa tafdili iyakum. Karena an itu bisa mentakwil sebagai ini, jumlah setelahnya itu sebagai masdar kan gitu.
Wakum ya, di situ fadaltukum min fadaltukum itu domirun mutasilun ya, domir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia memberi sukun fi ma'ni nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul dari fadola ya. Fadola ya, fadaltu itu ya. Fadaltukum ya, sebagai objeknya. Ala adalah harfu jari mabniun ala sukuni, dia memberi sukun. Al-alamina, al-alamin adalah ismun majrun bi ala, dijarkan dengan huruf jar ala. Wa alamatu jari al-ya'u, tanda dia majrur adalah memakai huruf apa? Ya. Li'annahu mulhaqun. Di sini juga termasuk mulhaq ya. Alam di sini mulhaq. Mulhaq jamak mudzakkar salim, bi jam'il mudzakkar salim. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li. Adapun jar majrur muta'alliqun bil fi'li fi fadaltukum. Jadi ala dan alamin itu terkait pada lafal-lafal fadaltukum. Oke, baik. Sekarang ayat yang ke-48. Wattaku ya. Ini masih ini ya, pada kitabnya pada Bani Israil ya. Wattaku yauman. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Nah, ini sebuah amar juga, perintah ya kepada Bani Israil agar apa? Agar takut ya. Agar waspada. Pada apa? Pada yauman. Yauman ai yaumal kiamah. Takutlah kalian pada hari kiamat gitu. Dan macam-macam gitu. Jangan sampai di dunianya kamu, kemarin kan banyak sekali ya perintah larangan ya. Ya yang ditujukan kepada apa? Pada Bani Israil ya. Nah, dan ujung-ujungnya akhirnya apa? Diancam Allah kan. Kamu takutlah. Takut pada suatu hari ya. Ditenono kan gitu. Kalau bahasa Jawanya. Ditenono kalau sudah hari kiamat. Wataku yauman ya. Karena di hari itu la tajzi nafsun an-nafsin syai'an ya. Seseorang itu tidak bisa membela orang lain gitu. Kalau di dunia gampang sekali, kalau punya duit gampang gitu. Meskipun kita berbuat kesalahan apapun sebesar apapun ya, bahkan membunuh orang, ya akan bertele-tele gitu. Nggak akan kelar-kelar. Ya, karena dia punya duit gitu. Punya duit ya, punya kekuasaan, punya pengaruh. Itu bisa diatur-atur seperti itu. Ya. Bisa digampang lah seperti itu. Bahkan andikan dia salah menjadi benar. Orang yang benar menjadi salah itu di dunia. Itu bisa diatur lah gitu. Ya. Kalau kita punya duit, punya kekuasaan, punya pengaruh dan lain sebagainya, itu pengadilan itu kita bisa menangkan itu. Kita menyewa pengacara yang keren, yang bagus, kan? Yang ngomongnya jago, gitu kan? Bisa memutarbalikkan fakta ya, dari A menjadi B, B menjadi A ya. Itu gampang sekali. Nah, tetapi hati-hati ya. Hati-hati. Ini meskipun kitabnya pada Bani Israil. Tetapi ini sejarah itu berulang. Sejarah itu pasti ya sama-sama aja gitu. Zaman dulu seperti itu ada, ya zaman sekarang ada juga. Jadi wataku yauman, hati-hati pada hari kiamat kelak. Kalau hari kiamat itu nggak ada yang kamu bisa sogok ya, bisa kamu pengaruhi, nggak bisa. Lata jazinapsun anapsin syai'an. Orang itu nggak bisa membela orang lain. Kalau benar-benar dia bersalah, ya benar-benar dia bersalah nggak mungkin gitu. Mungkin ini malaikat nih saya punya duit 1 miliar ya, di ATM saya, justru saya transfer ya, nggak mungkin seperti itu ya. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan syafaatnya pertolongan dari orang lain itu nggak bisa. Orang lain tidak bisa menolong orang lain gitu. Tetapi di sini ntar syafaat ada ya, syafaat ada. Nah, tetapi ini kan kitabnya pada Bani Israil, ya, Bani Israil ya. Yang di ayat lainnya, ntar kita baca tafsirnya ya. Nggak ada syafaat, ya, nggak ada pertolongan. Wala yukhadhu min adlun, dan tidak bisa ya kita itu meskipun mempunyai harta sebesar apapun, ya, sekaya apapun itu, harta itu nggak bisa sebagai adlun, ya badalun ya, makna adlun badalun atau fidaun ya, sebagai ganti untuk menebus gitu kan. Nah, ini seharusnya hukumnya ya karena dia membunuh orang. Kalau di Indonesia mungkin ya hukumnya kalau membunuh secara terencana dan sebagainya itu
hukumnya hukuman mati dan lain sebagainya. Ya. Tetapi karena dia punya harta kan, bisa ditebus itu, ya, bisa ditebus. Ya, andaikan yang berbuat dia, ya, akhirnya bisa untuk menggantiin ini, mungkin pembantunya dan lain sebagainya direkayasa, ya, terus dibayar gitu. Nah, ini kamu saya kasih nih, keluarga kamu saya kasih 1 miliar ya, kamu yang gantiin saya ya. Ya bisa, ya. Bisa jadi kalau di dunia itu bisa jadi. Tetapi kalau di akhirat wala yu'khadhu min 'adlun, ya. Sebanyak apapun duit kita, ya, harta kita segede apapun ya, andaikan semua yang ada di muka bumi, ya semuanya harta ini milik kita sendiri kan, andaikan. Dan kita ya pakai untuk menebus ya dari siksa api neraka, ya nggak mungkin, ya nggak mungkin. Wala yu'khadhu min 'adlun. Wala hum yunsoruna, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Oke, kita coba membaca tafsirnya. Tafsir dari Qurtubi. Wa amma al-ma'na fi qawlihi wa taqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Fa innahu tahdzirun, ya, dari ayat ini sebagai tahdzir, sebagai peweden. Peweden ini maksudnya nakut-nakuti, mengancam orang kok balelone ngono. Ya, dikasih tahu kok ngeyel lah gitu, ya. Kalau ada orang kok dikasih tahu ngeyel, lama-lama kan diancam gitu, ya kan? Ya sama kan gitu. Sama anak kita dan ya siapalah gitu, saudara kita. Kalau kita kasih tahu yang baik-baik. Ini kan Bani Israil dari ayat 40 kan dikasih tahu yang baik-baik kan. Disuruh ingat-ingat ya nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada mereka ya, bahwa mereka itu keturunan dari orang baik-baik ya, keturunan dari Israel, Nabi Yakub yang soleh, yang taat ya, orang yang nurut dan lain sebagainya, nggak neko-neko gitu. Mereka suruh ingat-ingat itu nih ya. Yang mana dari itu ya dikasih nikmat ya. Bani Israil itu banyak sekali nikmatnya. Dari golongan mereka banyak sekali diutus para nabi, para rasul. Ya, banyak sekali kitab yang diturunkan kepada mereka, kitab dan suhuf. Ya. Banyak juga yang sebagian mereka menjadi raja, gitu kan? Sebagai Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu mereka awalnya dia baik-baik, gitu. Ya kalian ingatlah itu nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa. Ya. Ingat-ingat. Setelah kalian ingat nikmat pada nenek moyang kalian, dari golongan kalian itu banyak sekali dari Allah. Kalian bersyukurlah ya, bersyukur, terima kasih. Jangan balelo. Nah ini kan kitabnya pada orang Yahudi zaman Rasulullah kan, ya orang keturunan dari Bani Israil dari zaman Rasulullah yang sudah melenceng, ya. Melenceng dari nenek moyangnya baik-baik, ya nenek moyangnya itu baik, ya taat pada Allah, ya. Ngikutin apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya gitu. Tetapi di zaman itu ya sudah pada balelo kan, berani memutarbalikkan fakta, dibulak-balik ya, di ayat ada yang dihapus, ya, ada yang diganti dan lain sebagainya. Itu perbuatan mereka. Tetapi awalnya kan baik-baik kan Allah, ya diperintahkan dengan halus, ya kan, dengan halus dengan baik. Kalau ini jangan ya, kan, baik-baik seperti itu. Itu sampai ayat ini itu masih kitabnya pada Bani Israil. Nah, di sini akhirnya apa? Fa'inau tahdzirun. Ujung-ujungnya diancam juga. Gitu. Hati-hati kan ya. Hati-hati kalau kamu ketemu hari kiamat ya. Yauman ya. Ayyaumal kiamat. Ya sama ya. Kita juga seperti itu. Ya, kalau andai kan sudah ngasih tahu ya baik-baik dengan halus, kalau nggak didengerin, balelo ya lama-lama diancam gitu. Ditenono ya. Pratawa duit kan gitu. Ya. Pratawa sangu kan gitu. Nah, itu lama-lama akhirnya apa? Tahdzir. Fa'inau tahdzirun minallahi ta'ala. Zakarahu ibadahu alladzina khotabahum bihadil ayat. Yang mana khitabnya pada Bani Israil itu ya. Uqubatahu ya, untuk apa? Ya, ngancem ya. Ancaman Allah itu kepada mereka ya, diancam apa? Uqubah, ya, uqubah, siksaan Allah ya.
antahila bihim yaumal qiyamah, yang mana ukubah itu akan ditimpakan ya, kepada mereka itu pada hari apa? Pada hari kiamat. Wa huwa al-yaumu alladzi la tujza fihi nafsun an nafsin syai'an. Yang mana hari kiamat itu enggak ada ya, yang tadi udah saya sampaikan, enggak ada orang yang bisa membelani orang lain. Wala yajzi fihi walidun an waladihi. Orang tua enggak bisa membelani anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'an, dan anak juga tidak bisa membelani orang tuanya. Tapi ini ada qaidnya ya. Kalau ini sama, kalau maksudnya orang beda akidah ya. Ya, andaikan orang tuanya beriman tetapi anaknya kafir itu nggak bisa. Tetapi kalau sama-sama imannya bisa membelani. Ini ntar ada hukum apa? Syafaat di situ. Al-qaulu fi qauli ta'ala wala yuqbalu minha syafa'atun, dan di hari kiamat juga itu nggak ada syafaat. Nggak ada syafaat, pertolongan. Nah, ini maksudnya pertolongan yang orang tadi, orang kafir ya tidak bisa nolong ya. Atau orang beriman tidak bisa nolong orang yang kafir gitu. Wakila Innallah azza wa jalla khotoba ala hadhil ayah, yaitu orang Bani Israel itu bima khotobahum bihi fiha. Ini sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Ya, Allah menghitopin seperti ini. Li anahum kanu min Yahud Bani Israel ya. Orang-orang Yahudi Bani Israel itu wa kanu yaqulun, mereka itu pernah ngomong gini ya. Bani Israel itu pernah ngomong seperti ini di ayat lainnya. Nahnu abna'ullah. Kami itu anak-anaknya Allah ya. Wa ahibba, dan kekasih-kekasih Allah. Kami ini anak-anaknya Allah, kekasih-kekasih Allah ya. Ketika diperingati para nabinya ya. Itu malah menantangin. Mana mungkin ya Allah menyiksa kami ya, di hari kiamat. Kami ini anaknya Allah ya. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Wa aulati anbiya'ihi, dan kami itu anak keturunan para nabi-nabi Allah, kekasih-kekasih Allah. Mana mungkin kita akan mendapatkan azab gitu kan? Fayashfa'u lana indahu aba'ana. Maka orang tua kami, ya, nenek moyang kami, pasti kalau di hari kiamat pasti akan memberikan syafaat pertolongan gitu. Fa'ahbarahumullahu jalla wa azza anna nafsan la tajzi an nafsin syai'an fil qiyamah wala yuqbalu minha syafa'ah ahadun fiha hatta yastawfi li kulli dhi haqqin minha haqqahu. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan khitab pada Bani Israel, yang orang-orang Yahudi itu yang tidak beriman, berarti kafir kan? Berarti kan sudah beda sama nenek moyangnya. Jadi hati-hati ya, jangan kita ngandalkan kepada apa nenek moyang kita. Meskipun nenek moyang kita adalah seorang kiai, seorang ulama yang soleh. Tetapi kalau kita nggak soleh ya mbah-mbah kita nggak bisa nolongin kita. Wong kita beda akidah. Nah, kita dengan kafir kan, ini mereka kafir. Ya, mereka ini orang-orang kafir. Jadi kan beda ya. Beda sama nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu orang yang beriman. Ya, beriman pada Allah. Ya, beriman pada kitab Allah. Ya, yang dibawa rasul-rasulnya gitu kan. Tetapi mereka tidak. Tetapi mereka itu orang Yahudi Bani Israel ya zaman itu, mereka adalah orang-orang kafir. Hingga tidak berlaku syafaat gitu. Nenek moyangnya tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat. Maksudnya gitu ya. Tidak secara umum ya, maksudnya syafaat itu nggak ada. Nah, syafaat itu ada. Ya, syafaat itu ada. Tetapi yang dimaksud di sini nggak ada itu ya, orang andikan dia kafir, nenek moyangnya meskipun dia soleh, meskipun nabi itu tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka karena mereka kafir kan gitu ya. Kalau andikan dia beriman ya, kalau dia beriman maka nenek moyangnya ya, orang-orang soleh itu para nabi bisa memberikan apa syafaat. Nah, ini dilanjutkan lagi ya ayatnya itu wa anna qaulahu, adapun firman Allah wala yuqbalu minna syafa'atun. Ya, syafaat itu enggak berlaku. Innama hiya liman mata ala kufri. Siapa? Bagi orang yang mati ala kufrihi. Dia tuh mati tetapi dalam kekafirannya. Nah, dia tuh mati tetapi masih kafir. Ghairi taibin, belum tobat. Ilallahi azza wa jalla. Belum tobat pada Allah. Andai kan dia kafir ya, terus tobat ya,
akan berlaku syafaat itu gitu ya. Nenek moyang andikan seorang nabi ya, atau seorang yang berak ini ya, maka akan ada berlaku syafaat itu. Kalau andikan dia matinya masih kafir ya, belum tobat, maka syafaat itu tidak. Baik, sekarang kita akan membahas syafaat. Jadi syafaat itu ada ya. Syafaat itu ada di hari kiamat. Selain Rasulullah ya, selain Rasulullah. Seperti contohnya ya, di sebuah hadis Iqra'ul Qur'ana ya. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Nah, itu kan syafaat ada pertolongan ya. Pertolongan selain Rasulullah. Tetapi pastinya yang paling uzma ya, yang mempunyai syafaat uzma, yang paling gede, yang paling mencakup seluruh banyak orang ya, bisa ini kan, itu Rasulullah. Tapi yang lainnya pun ada, ya ada. Nah, tapi dengan syarat tadi ya, sama-sama ya, seakidah gitu, sama-sama imannya gitu, ya sama-sama beriman. Tetapi kalau kafir nggak mungkin dia akan mendapatkan luberan syafaat itu. Nah ini saya akan baca kitab dari ini ya, Fatwa Darul Ifta Masriyah dari Mesir, tulisannya Syekh Atiyah Sokor, bahwa ada beberapa yang berhak bisa memberikan syafaat. Di antaranya apa? Para malaikat. Para malaikat itu bisa memberikan syafaat. Dalilnya mana? Dalilnya itu di salah satu ayat, di surat Al-Anbiya ayat 28. Di situ dijelaskan bahwa malaikat itu ya bisa memberikan syafaat kepada orang, tetapi dengan syarat orang itu yang sudah diridhoi Allah. Gitu. Tapi kan caranya itu, kalau kafir ya enggak kan gitu. Di situ ada, berarti buka ya teman-teman kalau ini di surat Al-Anbiya ayat ke-28. Nah, itu menunjukkan bahwa malaikat itu bisa memberikan syafaat. Dan juga di sini ada hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya. Ini bunyinya seperti ini. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman ya, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyun wa syafa'al mu'minun ya. Allah berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat ya, syafaat al malaikat wa syafa'an nabiyun, dan para nabi telah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang beriman telah memberikan syafaat. Berarti orang-orang beriman juga bisa ya. Tetapi ya pasti kadarnya cuma kecil ya, enggak sebesar Rasulullah kan gitu. Lalu walamnya beqaila arhamur rahimin ya. Sehingga setelah semuanya itu memberikan syafaat ya, yang mempunyai hak memberikan pertolongan itu sudah dikasihkan semuanya ya, sudah ya. Maka walamnya beqaila arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali yang maha memberi kasih sayang, yaitu Allah ya. Maka setelah itu fayaqbitu qabdatan minna. Nah, sehingga Allah ngerayuk itu apa? Menggenggam lah ya. Saat genggaman gitu ya dari neraka ya, diambil satu genggaman dari neraka ya. Lalu fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Yang mana dengan arham rahmatnya Allah itu, Allah menggenggam segenggaman dari neraka dan dikeluarkan dari neraka, yaitu golongan-golongan yang sama sekali belum pernah berbuat kebaikan. Perhatikan teman-teman, ya, fayaqbitu qabdatan minana. Allah menggenggam segenggaman dari neraka. Jangan kita bayangkan Allah itu punya tangan dan sebagainya ya. Ya, menggenggam seperti genggaman kita. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu jangan kita bayangkan seperti itu. Seperti orang menggenggam ya. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu bisa apa? Bisa memberikan syafaat. Lalu yang kedua, golongan para nabi ya, dari hadis juga ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Tirmidzi ya. Dan juga Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. La yadkhulanna al-jannata bi syafaati rajulin ya min ummati aktsara min bani Tamim. Qalu siwa kaya Rasulullah, qala siwaya. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda seperti ini. Sesungguhnya akan masuk surga ya dengan syafaat seorang laki-laki.
Berarti kan selain Rasulullah kan, ada orang yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan dari golongan umatku gitu. Berarti umat Nabi Muhammad itu ada orang yang punya hak memberikan syafaat. Nah, yang mana dia itu bisa memberikan syafaat ya Pak. Aksaromin Bani Tamim ya, bisa memberikan syafaat sejumlah ya, lebih banyak dari penduduk Bani Tamim. Berarti segudeg segitu ya, seandikan sekampung lah gitu kan. Nah, bisa ada orang seperti itu memberikan pertolongan sebesar atau sebanyak satu kampung. Ada juga seperti itu. Qalu, kemudian para sahabat itu bertanya, ya, siwa kaya Rasulullah, apakah rajul itu ya yang dimaksud adalah selain engkau ya Rasulullah? Ya, mungkin para sahabat kan masa ada sih yang bisa menolong ya di hari kiamat selain engkau ya Rasulullah kan gitu. Lalu Rasulullah menegaskan kan, qala siwa ya, betul ya, selain aku. Berarti kan ada ya orang yang beriman, yang imannya yang iman hakul iman ya. Berarti imannya iman yang mantap gitu kan, orang yang baik gitu. Nah, dia bisa berhak memberikan apa? Syafaat kepada orang lain. Tapi pastinya apa? Pastinya tidak sebanyak Rasulullah. Itu para malaikat. Lalu yang kedua golongan orang yang beriman ya. Lalu para nabi. Ya, para nabi juga sama ya. Tadi yang disebutkan di ayat sebelumnya, di hadis sebelumnya tadi kan. Oke, belum saya baca ternyata. Oke, ada yang para nabi nih. Ini hadis dari Al-Baihaqi dan Ibnu Mas'ud ya. Syafa'a nabiyukum Rabi'un arba'ah. Nabi kalian akan mensyafaati beserta keempat orang lain. Yaitu siapa? Nabi kalian maksudnya Rasulullah. Rasulullah itu pasti bisa memberikan hak syafaat dan syafaatnya adalah syafaat uzma. Dan empat lain, ya, empat orang lain. Yang pertama apa? Jibril, malaikat Jibril berarti dari golongan malaikat. Summa Ibrahimu, lalu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Summa Musa, kemudian Nabi Musa. Summa Isa, kemudian Nabi Isa. Summa Nabikum, kemudian Nabi kalian. Wala yasha'ahadun fi aktsar mimma yasha'u fihi nabikum. Tetapi selain itu, ya selain Nabi kalian, yaitu tadi Jibril, Ibrahim, Musa, Isa, itu memberikan syafaat yang enggak sebanyak Nabi kalian, yaitu Rasulullah. Gitu. Jadi gitu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Lalu yang keempat, ya. Keempat itu orang-orang soleh. Ini dari Utsman bin Affan ya. Yasfa'u yaumal qiyamati ya. Yasfa'u yaumal qiyamati bisa memberikan syafaat pada hari kiamat salah satu ya, 3 golongan. Salah satu 3 golongan. Siapa saja 3 golongan itu? Al-anbiya'u, yaitu golongan pertama para nabi. Summa al-ulama'u, kemudian para ulama. Summa asyuhada'u, kemudian para syuhada. Jadi para nabi bisa memberikan pertolongan, para ulama juga bisa, dan para syuhada. Lalu yang kelima, para hafidz Al-Quran. Para hafidz Al-Quran ini berbahagialah ya, yang punya anak yang hafidz Al-Quran dan dia bisa mengamalkan isinya. Ini bisa memberikan syafaat keluarganya, ya, memberikan pertolongan pada keluarganya. Ini hadis dari Imam Tirmidzi ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang berbunyi man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wastadharahu fa halalahu wa haramahu adkhalahu Allahu bi al-jannah. Barang siapa yang membaca Quran ya. Nah, di sini enggak cuma hafid ya, ternyata orang yang gemar membaca Al-Qur'an juga bisa memberikan syafaat. Ya. Karena qara al-Qur'an ya. Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wastadharahu, kemudian ya dia berhati-hati karena dia itu orang yang ahlul Quran kan gitu. Entah itu dia hafid ataupun orang yang menyatu dengan Al-Qur'an dalam artian ya setiap hari ya mau Quran dan lain sebagainya ya, dikaji dan lain sebagainya. Dan dia itu mempunyai sifat berhati-hati, enggak ngawur gitu. Meskipun dia hafid, tetapi kalau ngawur ya yang haram halal, ya halal haram ya enggak termasuk gitu. Nah,
Tetapi dia harus berhati-hati ya. Wastadarahu fa'ahalahalahu. Kalau yang ada di dalam Al-Qur'an itu Allah menghalalkan sesuatu, andaikan sesuatu hal ya, maka harus dihalalkan ya. Lalu andaikan haromahu, andaikan di situ ada hal-hal yang haram, ya. Makan babi haram dan sebagainya, diharamkan. Maka seperti itu ya, hati-hati halal haramnya gitu kan. Atafalallahu bi al-jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'u fi asyratin min ahlil baiti, dan dia juga selain masuk surga ya, dia akan mendapatkan ya hak ya, mendapatkan keistimewaan bisa menolong ya 10 dari keluarganya ya, fi asyratin min ahli baitihi ya 10. Nah, berarti 10 yang terdekat gitu. Pastinya siapa? Orang tuanya kan paling dekat ya. Orang tuanya, kedua orang tuanya, lalu istri dan anak-anaknya. Sudah dikurangin itu berapa? Orang tuanya 2, ya. Istrinya 1, andikan istri 1. Ya. Lalu anak-anaknya berapa? Andikan 3 berarti berapa? Berarti sudah 3/3, 6. Ya. Masih 3 lagi. Siapa? Terserah ya. Terserah ya. Yang paling dekat dengan dia selama di dunia itu siapa? Dia akan milih. Gitu. Nah, di sini mendapatkan 10 ya, syafaat ini. Cari ya, keluargamu yang paling dekat. Tetapi kalau andaikan keluarganya sudah di surga ya enggak kan. Nah, ini syafaat ketika keluarganya masih nyangkut gitu ya, masih nyangkut. Tetapi dengan syarat tadi ya, dengan syarat seiman ya. Meskipun bapak anak ya, meskipun suami istri kalau tidak seiman ya tidak bisa ya, tidak bisa. Harus sama-sama seiman. Lalu yang keenam ya, keenam adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Anak-anak kecil itu kan banyak kan. Kalau ada orang yang melahirkan mati itu celengan mereka, ya, celengan orang tuanya. Ini ada hadis dari Imam Nasai ya. Hadis Imam Nasai yang berbunyi apa? Annal atfala yakifuna yaumal qiyamati. Jadi ketika hari kiamat itu, ketika sudah disuruh masuk ini ada orang-orang ke surga ke neraka. Nah, ini ada anak-anak kecil ya, anak-anak yang kecil waktu di dunia itu matinya sebelum apa? Sebelum balik ya. Annal atfala yaqifuna yaumal qiyamah. Ya, anak-anak kecil itu berdiri ya di hari kiamat. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka anak-anak kecil itu ya, yang dulunya ini tapi ketika sudah menjadi dewasa kan. Fayuqalu lahum udkhulu al-jannah. Ya, diucapkan kepada mereka, diseru kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaquluna, ketika disuruh masuk surga, fayaquluna, mereka ngomong ya hatta yadkhula abauna, hatta yadkhula abauna. Mereka enggak mau masuk surga langsung gitu. Tapi nawar. Ya Allah, aku enggak mau aku masuk surga sendirian. Ya, aku enggak mau masuk surga dewean. Aku harus membawa orang tuaku. Hatta yadkhula abauna. Lalu fayuqalu, ya udah, udkhulu al-jannata antum wa abakum. Ya udah kalau gitu udah ambil uang ngajak. Nah, ini berarti apa? Ini berarti hak syafaat. Syafaat itu memberi pertolongan. Bisa menjadi wasilah menolong orang lain. Menolong orang lain, yaitu yang keenam siapa? Anak-anak. Anak-anak yang waktu di dunia itu meninggal sebelum apa? Sebelum balik. Sebelum balik karena kan belum punya dosa dia. Belum punya dosa, ketika di akhirat dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga, tetapi enggak mau sendirinya. Ya, masuk surganya nenteni apa? Bapak E atau Ibu E. Andaikan Bapak Ibu E min ahlinnar. Tapi ini masih tadi ya, masih dalam koridor tadi ya. Harus sama-sama beriman. Kalau kafir ya tadi ya tidak masuk. Baik, teman-teman semuanya, kita cukupkan ya. 55. Baik, insya Allah besok kita akan lanjut. Tadi udah di i'rab belum ya? Wataku ya? Belum ya? Oke, besok kita akan i'rab ya. Wataku yauman ya. Wataku yauman la tajzi nafsun ya. Insya Allah kita akan i'rab besok. Insya Allah
dan kita lanjut ayat ke-49-nya kita tadabburi ya. Kalau nanti kan ada waktu, berarti sekalian ya kita i'rab gitu. Baik teman-teman semuanya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Minkum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Syukran katsiran. Jazakumullah khairan juga untuk Bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita lanjut lagi besok ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.